Sebelumnya nih, Mbaknya udah kenal dengan saya belum ya? Enggak, belum. Baik Mbak, perkenalkan saya Perawat Vira, perawat yang berjaga dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, sebelumnya nih Mbak, di sini dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Salsa. Mbak Salsa. Mbak Salsa ini punya nama favorit nggak nih? Yang Mbak? Enggak. Berarti sukanya dipanggil Mbak Salsa aja? Iya, salsa aja. Oke, Salsa aja. Nah, Mbak Salsa, di sini saya mau nanya nih, bagaimana nih perasaan Mbak Salsa hari ini? Gimana? Jadi kesel, kenapa Mbak? Ya, kesel sama siapa ya kalau boleh tahu? Kesel sama tetangga saya. Tetangga Mbak Salsa, itu Iya. kenapa? Kenapa Mbak Salsa bisa kesel sama tetangganya Mbak Salsa? Gak tahu, dia kalau ngomong sukanya nyolot, saya nggak suka, dan saya marah aja. Oh gitu, yang kadang bikin Mbak Salsa itu kan marah gitu ya karena suara, karena omongan tetangganya gitu ya? Iya. Hai Mbak Salsa, di sini saya akan dampingi Mbak Salsa selama mungkin kurang lebih 5 sampai 10 menit untuk mengurangi nih biar Mbak Salsa itu untuk mengendalikan emosi Mbak Salsa, marahnya Mbak Salsa, gimana nih Mbak? Apakah Mbak Salsa bersedia? Iya. Baik, untuk tempatnya di sini atau gimana? Iya, di sini aja. Baik Mbak Salsa, saya mulai aja ya sekarang ya Kak. Nah, tadi kan katanya itu Mbak Salsa lagi marah sama tetangganya karena tetangganya itu sering nyolot ya. Ya kalau boleh tahu nih, itu Mbak Salsa itu sering banget digituin atau gimana? Iya, sering banget. Dia tuh apa-apa sukanya bilangnya nyolot, saya nggak suka Mbak. Oh gitu. Nah, biasanya tuh kan kalau tetangganya Mbak Salsa nyolot tuh biasanya Mbak Salsa itu mau ngapain nih gitu? Saya kalau kesel itu, saya tendang tong sampahnya. Tendang tong sampah. Selain Iya. itu, Saya lempari rumahnya pakai batu-batu kecil. oh gitu. Iya. Iya, itu kan responnya dari Mbak Salsa ya karena dari tetangganya itu kalau misal ditanya atau pas Mbak Salsa ngomong itu suka nyolot ya. Nah, di sini nih Mbak, saya akan mengajarkan teknik untuk mengendalikan marahnya Mbak Salsa nih. Untuk tadi kan katanya kita nggak suka nyolot nih. Bagaimana sih caranya biar Mbak Salsa itu nggak gampang kayak nendang sampah atau mau lemparin batu. Kadang juga ada yang mungkin mau mukul orangnya karena saking marahnya banget ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan nih bagaimana biar mengurangi perilaku tersebut dengan cara yang pertama itu ada banyak sih sebenarnya Mbak, tapi saya mau mengajarkan mungkin dua ya. Yang pertama itu Mbak Salsa bisa nih kalau marah Mbak Salsa bisa lakukan teknik nafas dalam, yang namanya itu teknik nafas dalam gimana? Nantinya itu Mbak Salsa bisa kayak tarik nafas secara perlahan kemudian keluar. Nah, hal ini bisa dilakukan pas Mbak Salsa benar lagi marah banget gitu. Nah, yang kedua itu yaitu dengan cara kalau misal Mbak Salsa itu kan pasti ada punya bantal ya atau mungkin sejenis boneka. Nah itu Mbak Salsa kalau misalnya dimarah Mbak Salsa bisa pukul itu bantal dengan keras. Seperti itu Mbak. Mungkin hari ini saya akan mengajarkan yang lebih simpelnya aja nih untuk mengurangi marahnya, yaitu teknik nafas dalam. Nah seperti ini saya contohkan terlebih dahulu ya, nanti Mbak Salsa bisa ikutin secara perlahan aja ya. Saya mungkin akan ajarkan ya Mbak ya. Nah, kalau misalnya ada yang lagi marah, Mbak bisa tarik nafas dalam, tarik nafas secara perlahan, mungkin kurang lebih 5 detik, kemudian tahan sebentar, kemudian hembuskan. Nah, teknik ini bisa dilakukan mungkin bisa berulang kali sampai apa? Sampai marahnya itu mereda sedikit mereda. Sebenarnya itu jangan sampai Mbak itu melakukan hal-hal yang mungkin bisa membahayakan orang lain, walaupun emang Mbaknya lagi marah, tapi juga bagaimana caranya itu Mbak bisa mengontrol rasa marah tersebut. Nah, mungkin Mbak bisa ini nih ikutin instruksi dari saya, apakah Mbaknya mau? Ya. Nah, Mbaknya siap dulu kalau misalnya ada yang marah, mungkin Mbaknya bilang nih kayak tetangganya itu nyolot, terus Mbaknya tuh marah. Mbak Salsa bisa nih tarik nafas secara perlahan lewat itu, kemudian tahan sebentar. Mbak juga bisa pejamkan matanya sambil kalau misal udah ditahan sebentar, Mbak bisa perlahan nih keluarkan lewat mulut. Seperti itu bisa diulangi. Tarik nafas sambil tutup mata, tahan, kemudian keluarkan lewat mulut. Nah, ini tuh
bisa dilakukan berulang kali Mbak. Kalau sampai nih dirasa rasa marahnya itu bisa berkurang, itu Mbak bisa dilakukan beberapa kali. Nah, seperti itu untuk mungkin teknik tarik nafas atau relaksasi nafas dalam untuk mengurangi rasa marah yang Mbak Salsa rasakan nih gitu. Tapi selain ini juga Mbak Salsa bisa, kalau misalnya di rumah ada bantal, Mbak Salsa bisa pukul bantal dengan keras-keras biar sampai marahnya itu mereda atau berkurang. Nah, mungkin itu Mbak yang bisa saya ajarkan untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika nggak ada, saya apresiasi sekali tadi Mbak Salsa udah melakukan teknik relaksasi nafas dalam yang benar, terus caranya biar nggak marah itu bagaimana. Teknik ini juga Mbak Salsa bisa lakukan pas kayak misal tetangganya Mbak Salsa nyolot, atau misal Mbak Salsa lagi merasa marah banget, betul bisa lakukan teknik ini gitu. Mungkin untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Mbak? Nggak ada. Jika nggak ada, bagaimana nih Mbak, besok saya mau kontak waktu dengan Mbak Salsa, saya mau berbincang-bincang lagi dengan Mbak Salsa gitu. Untuk waktunya kurang lebih sama saya seperti hari ini. Apakah Mbak Salsa bersedia? Baik, jika Mbak Salsa bersedia terus Mbak Salsa nggak ada yang ditanyakan kembali, saya izin pamit ya Mbak ya untuk melakukan aktivitas yang lain gitu. Baik, saya izin pamit ya Mbak ya. Terima kasih untuk tugas semuanya. Selamat beristirahat kembali ya Mbak ya. Jangan lupa nanti kalau misal lagi marah-marah bisa lakukan teknik yang telah saya ajarkan. Iya. Saya pamit ya Mbak ya. Terima kasih. Iya.